Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di kelas LGA Schematic 101 perdana di Januari 2017. Nah, di kelas kita pada hari ini melanjutkan materi dari sebelumnya dan akan diteruskan seperti itu. Tempo hari kita udah belajar beberapa materi dasar, elektronika dasar ya. Mulai dari resistor, kapasitor, dioda, transistor, kemudian ada regulator. Juga hari ini kita akan pelajari sebuah IC yang namanya operational amplifier. Ya. Op-amp, ada yang sudah baca materi tentang op-amp di kelas power regulator. Ya, saya jadikan satu dengan kelas power regulator materi ini. Oke. Sekarang saya mau konfirmasi dulu suara saya terdengar jelas. Yang bisa dengar suara saya jelas, tolong kasih respon di chat. Oke ya. Ada yang putus-putus, ada yang oke. Kalau yang putus-putus, sedangkan ada yang oke, berarti yang putus-putus koneksi internetnya kurang sehat. Kalau yang di ND Flores ya wajar lah, maklum, warga terpinggirkan. Ya kok Albert ya. Jangan diambil hati, segera pindah ke Malang. Malang benar nasibmu. Oke. Saya sapa dulu peserta kita malam hari ini. Ada Bapak Albert, ada Pak Ardi, ada Pak Batman, Teddy. Bapak belajar terus ini siapa ya namanya? Selamat datang juga. Tolong kasih tahu nama aslinya siapa Pak. Belajar terus. Ada juga Pak Evan selamat datang. Bapak Hendra Kendari Unaha ya. Pak Hendra ada 2 account masuk Pak Hendra. Yang satunya di lockout. Lalu partisipan 1 dan Popcom Pak Rizan. Oke. Halo. Pak Tri Supriyadi juga selamat datang Pak Tri Supriyadi habis libur panjang dari libur panjang sekali kayaknya ya. Oke. Nah, saya kira suara saya jelas ya. Apakah ada yang bermasalah dengan suara saya? Oke ya. Ya. Biar jadi kalau begitu yang bermasalah kita tinggalkan saja karena memang koneksi internetnya mungkin kurang bagus di sana. Nah, kali ini kita akan mulai membahas di kelas kita malam hari ini kita akan bahas tentang masih temanya elektronika untuk teknisi laptop. Jadi materi dasar melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Saya harap teman-teman juga sudah pelajari replay dari webinar sebelumnya di kelas LGA Schematic 101. Dan kita akan lanjutkan. Ini adalah materi terakhir ya
sebenarnya ada satu komponen yang saya pengen bahas, tapi saya pikir itu terlalu dalam, jadi akan membuat kesulitan memahaminya. Jadi lebih baik ini adalah materi terakhir untuk komponen dasar, ya. Untuk komponen elektronika dan teori kerjanya ini adalah materi terakhir. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung bisa pelajari replay materinya dari webinar pertama kita hingga yang sekarang. Kemudian besok lusa ya, hari Rabu, kita akan masuk ke pembahasan aplikasinya dalam sirkuit-sirkuit di motherboard laptop. Nah, dalam pembahasan di motherboard laptop nanti, kita akan terapkan pembagian materi berdasarkan pabrikan motherboard. Jadi kita bahas satu pabrikan dari A sampai Z hingga selesai, baru ke pabrikan berikutnya. Ada Quanta, Compal, Wistron, Foxconn, Asus, dan macam-macam. Kita awali dengan Quanta esok, ya. Oke. Malam hari ini adalah temanya OpAmp, IC Operational Amplifier atau OpAmp, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. IC Operational Amplifier atau OpAmp, ya. Saya gabungkan dengan logic gate karena ini sebenarnya adalah komponen yang sama, hanya diaplikasikan dengan fungsi yang berbeda. Komponen yang sama tapi aplikasinya pada fungsi yang berbeda. Jadi kalau Anda kuasai OpAmp, Anda bisa kuasai logika dasar dari logic gate, gerbang logika. Apa sih itu operational amplifier? Nah, ini adalah lambangnya dulu. Kita mengenal dari lambang komponennya dulu. Sebuah OpAmp terdiri dari 5 buah pin. Ini adalah bentuk paling dasarnya. Pertama adalah VS plus, itu adalah suplai daya positif. Lalu VS min itu adalah suplai daya negatif. Bisa dikasih ketegangan berapapun, yang jelas lebih rendah daripada VS plus. Bisa juga dihubungkan ke ground atau bahkan tegangan negatif. Itu bisa berapapun, tergantung nanti kebutuhan sirkuitnya. Jadi VS itu adalah suplai daya positif dan negatif, ya. Kemudian V out itu adalah output. Nah, sedangkan V plus dan V min, ya, ini pin V plus dan V min ini adalah input sinyal, ya, dimana input sinyal ini akan menentukan apakah V out akan bernilai logika tinggi atau rendah, atau sederhananya begini, apakah V out akan mengikuti VS atau ikut VS plus atau ikut VS min. Seperti itu. Jadi pin V plus ini disebut dengan input sinyal, di mana pin ini disebut pin non-inverting, non-invert, ya. Kalau yang min disebut dengan inverting, input sinyal inverting, yang plus namanya non-inverting. VS plus suplai daya, VS min adalah suplai daya negatif, V out keluaran. Lambangnya selalu seperti standarnya adalah segitiga seperti ini. Tapi ada juga yang gambarkan dengan bentuk kotak, itu ada juga. Ada juga yang bentuknya ada beberapa variasi ya, antar negara itu berbeda. Tapi standar internasional yang umum digunakan adalah segitiga. Nah, ini adalah contoh sebuah IC operational amplifier LM358, di mana terdapat 4 buah operational amplifier, ya. Perhatikan, 2 input sinyal dan 1 output. Lalu VS plus dan VS min, ya, suplai dayanya ini tidak digambarkan, dan nanti Anda akan temui umumnya tidak digambarkan seperti itu karena dianggap sudah dipahami bahwa VS plus dan VS min ini sudah pasti terhubung ke suplai daya. Contoh pada ini tidak disertakan juga pinnya. Alasannya apa? Nah, ini VS plus dan VS min ini, V plusnya terhubung ke sini, ya, dan V minnya terhubung ke ground.
tidak digambarkan lagi di sini. LM358. Ini maaf, saya masih belum ganti dengan op-amp ya. Oke. Sekarang kita masuk ke prinsip kerjanya. Tolong ini diperhatikan betul-betul karena nanti di akhir materi saya ada soal untuk teman-teman bantu saya menjawab tentang sistem kerja dari operational amplifier ini. Prinsipnya, output op-amp akan mengikuti nilai terbesar dari salah satu inputnya. Sorry, maaf. Ini. Sifat op-amp ya, prinsip kerjanya. Pertama, ini aturan yang perlu dipegang. Impedansi input sinyalnya sangat tinggi. Jadi pada pin V+ dan V-min, karena impedansinya sangat tinggi, bisa dikatakan tidak terbatas. Artinya tidak ada arus yang mengalir masuk menuju ke IC pada pin V+ dan V-min atau pada pin inverting dan non-inverting. Di kedua pin ini tidak ada arus yang masuk mengalir. Tapi tegangannya ada ya. Jadi kalau kita berikan suplai tegangan, meskipun itu nilainya 0,0000 sekian ampere, lemah sekali, tegangan itu akan tetap muncul di sini karena impedansinya besar sekali ya. Atau bahasanya sederhananya gini, op-amp itu tidak makan arus pada pin input sinyalnya. Jadi kalau sampai ada sumber tegangan dihubungkan ke op-amp, lalu tegangannya jadi ngedrop, sebutlah 3 volt, kemudian Anda tempelkan ke pin plus atau pin min ini, lalu tegangannya turun jadi 2,8 volt, bisa dipastikan op-amp-nya bocor, rusak. Karena tegangan yang masuk ke input sinyal op-amp tidak mungkin jatuh, tidak mungkin ngedrop karena impedansi inputnya sangat tinggi. Itu prinsip pertama. Lalu prinsip kedua, op-amp akan berusaha membuat kedua tegangan pada kedua inputnya bernilai sama. Jadi dia akan berusaha membuat kedua pinnya bernilai sama sehingga nanti Vout itu digunakan untuk mengkompensasi perbedaan nilai pada kedua pin ini. Seperti itu. Nanti penerapannya ada pada regulator ya. Untuk membahas yang prinsip kedua ini nanti teman-teman bisa lihat di penjelasan materi linear regulator. Nah, berikutnya adalah output op-amp akan mengikuti nilai terbesar dari salah satu inputnya. Contoh seperti ini. Jika V+ lebih besar daripada V-min, maka Vout akan mengikuti nilai yang plus. Nah, pin non-inverting. Contoh di sini 5 volt, di sini 3 volt. Maka Vout-nya nanti akan sesuai mengikuti Vs. Tapi jika di sini 5 volt, di sini 7 volt, maka Vout-nya akan mengikuti Vs min. Ya. Ingat kalau yang V+ lebih besar, maka Vout-nya akan ikut Vs plus. Kalau V-min-nya lebih besar, maka output-nya akan mengikuti Vs min. Kalau Vs min terhubung ke ground, maka Vout dihubungkan ke ground. Kalau Vs plus dihubungkan ke 20 volt, maka Vout nilainya 20 volt. Itu op-amp yang standar. Ada juga op-amp yang digambarkan segitiga seperti ini, namun sebenarnya di dalamnya sudah ada MOSFET untuk menggerakkan output. Ada yang seperti itu. Oke. Prinsip itu tolong diingat-ingat ya. Kalau lupa silakan buka video ini lagi nanti di replay-nya. Nah, jadi apakah op-amp itu? Op-amp adalah sebuah komponen yang digunakan untuk berbagai macam sirkuit. Antaranya adalah komparator, ini fungsi pertama, digunakan sebagai komparator atau pembanding tegangan. Kedua, sebagai penguat sinyal, amplifier, sesuai namanya, operational amplifier. Lalu sebagai buffer atau level shifter, jadi sebuah sinyal yang nilai tegangannya rendah atau kuat arusnya lemah, diperkuat menggunakan op-amp sehingga bisa menggerakkan komponen atau sirkuit tertentu. Op-amp juga bisa digunakan sebagai gerbang logika.
Ya. Dari komponen op-amp ini nanti ada turunannya bermacam-macam. Ada komparator, ada Smith trigger, ada logic gate. Ya. Nah, kita akan pelajari ketiga-tiganya di malam hari ini. Ya. Sekarang masuk ke contoh. Langsung saja. Saya minta teman-teman mikrofonnya diaktifkan. Ya, silakan. Oke. Halo? Sudah aktif mikrofonnya? Ada berapa orang nih mikrofonnya aktif? Tes. Tes, ya halo. Tes, ya halo. Oke. Oke. Oke, kita mulai. Mohon maaf, ini Oke, kita mulai. ada yang suaranya Mohon maaf, ini kepada ini punya siapa yang feedback ya? Halo? Ada yang merasa mikrofonnya ada feedback? Bergemuruh suaranya, tolong diperbaiki dahulu. Oke, sudah hilang. Oh, masih ada. Halo? Tolong dijawab, halo? Itu mikrofonnya terlalu dekat. Halo. Ya, halo. Itu ada suara gemuruh itu yang mikrofonnya nempel di baju atau kena kipas angin mungkin. Ya. Halo. Halo. Ya. halo. Speakernya dikecilkan. Suaranya mantul. Speakernya apa? Suaranya mantul. Harapan saya untuk hari Harapan saya untuk hari Rabu nanti, teman-teman yang mau ikut kelas online silahkan sediakan headset ya. Ya, sediakan headset supaya mikrofon sama speakernya nggak terjadi feedback, jadi nggak sampai suaranya mengganggu yang lain. Oke? Setuju ya? Yang nggak punya headset jangan ikutan kelas. Oke. Nah, ini contoh penggunaan op-amp sebagai komparator. Tadi saya sudah bahas sedikit tentang
bagaimana sih op-amp itu berfungsi dalam sebuah sirkuit. Prinsip kerjanya ya. Sekarang dari prinsip kerja tadi, teman-teman bisa gunakan untuk menganalisa bagaimana sebuah sirkuit nanti akan bekerja. Contoh pada kasus yang ini. Bila kondisi output U1, dalam hal ini di sini ini U1, ini regulator, kode serinya adalah 7805, berarti output tegangannya adalah 5 volt. Ya. Sebentar Bu, aku lagi ngajar. Udah ngajar aku sebentar. Berapa? Ya, pertanyaan ini tadi saya ulang, maaf. Jika output U1 7805 sama dengan 5 volt, berarti di pin plusnya atau pin non-invertingnya adalah 5 volt. Kemudian termistor, di sini adalah termistor, ini adalah resistor yang nilainya dipengaruhi oleh suhu, temperatur. Berarti kalau begitu, jika suhu meningkat, nilai resistansinya akan meningkat juga. Contoh di suhu ruangan nilainya 2 kilo ohm, tapi begitu mencapai suhu berapa? Sorry. Jika dia maaf. Ini negatif. Termistornya seharusnya ini kalau lihat sirkuitnya NTC. Negatif thermal coefficient. Jadi ini negatif. Nilai termistornya akan turun jika suhu meningkat ya. Saya ralat. Ini nilai termistornya akan turun. Jika suhu meningkat. Jadi pada suhu ruangan sebutlah dia bernilai 100 kilo. Kemudian karena temperatur naik, ya, nanti nilai resistansinya akan menurun hingga sebutlah turun di angka sebut saja 5 kilo atau 7 kilo, ya, pada saat temperatur ruangannya mencapai 100 derajat Celcius. Atau sebut saja ini sensor yang dimasukkan ke perebus air gitu. Jadi ketika suhunya 100 derajat Celcius di sini jadi 5 kilo. Nah, bagaimana caranya lampu bisa menyala? Anda perhatikan, LED 1 ini adalah sebuah lampu LED, ya, yang mana kaki negatifnya sudah terhubung ke ground. Berarti dia untuk supaya lampu LED ini bisa hidup, hanya butuh suplai daya saja. Asalkan dikasih tegangan di pin anodanya, ya, dikasih tegangan positif di sini, kira-kira nilainya kurang lebih 2,5 volt, akan hidup nanti dia. Nah, pertanyaannya sekarang, groundnya sudah ada, tapi sumber dayanya dari siapa? Kalau kita lihat di sini ada sebuah resistor 1 kilo ohm, ya, belum ada sumber daya, lalu mundur, ternyata dihubungkan dengan op-amp serinya CA3140. Ini sebuah op-amp serinya CA3140. Yang mana op-amp ini dikendalikan oleh dua buah sinyal. Yang pertama berasal dari resistor divider yang dikombinasikan dengan NTC termistor ini, negative thermal coefficient. Lalu satunya lagi dikendalikan atau dikontrol oleh IC regulator 7805 yang mana dia merubah tegangan dari 12 volt supaya dayanya inputnya keluarnya jadi 5 volt, ya, outputnya jadi 5 volt. Maka kita udah punya dua data sekarang bahwa pin non invertingnya adalah bernilai 5 volt. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya outputnya ini positif, ada tegangannya. Karena kalau dia negatif berarti kan terhubung ke ground. Ground nggak bisa hidup lagi.
supaya LED hidup, maka outputnya harus positif. Karena output ini harus positif, supaya ada tegangan mengalir ke LED, berarti sinyal di pin non-inverting, di pin plus ini, harus lebih besar tegangannya daripada nilai yang di pin inverting, pin min. Sampai di situ penjelasan saya. Bisa dipahami ya. Jadi supaya outputnya positif, maka pin plusnya harus positif. Harus lebih besar daripada pin min. Nah, kita sudah dapat data di sini bahwa pin plus ini tegangannya adalah 5 volt dan itu nilainya tetap tidak bisa dirubah karena asalnya dari regulator 7805. Lalu variabel yang berubah-ubah adalah di pin invertingnya. Pin yang min ini berubah-ubah, dia tergantung dari temperatur ya, suhu yang ada di sekitar termistor. Berapakah? Nah, bagaimana cara lampu menyala? Dari data ini kita dapatkan, andai kata pada suhu ruangan termistor ini bernilai 100 kilo, maka tegangan pada pin inverting ini adalah 100/110 dikalikan 12 volt. Kita pakai kalkulator. Teman-teman sudah paham ya cara menghitung nilai resistans tegangan pada resistor impedan. Andai kata 100 kilo ya, asumsi saja. Pada suhu ruangan nilainya 100 kilo, berarti 100 dibagi 110 ya. 110 dikalikan 12 volt. Maka tegangan pada pin invertingnya adalah 10 volt. Di sini kita dapat datanya 10 volt. Dan 10 volt lebih besar daripada 5 volt. Artinya, kalau begitu, outputnya akan negatif. Sebab pin inverting lebih besar daripada pin non-inverting. Pin min-nya lebih besar daripada pin min plus. Di sini 5, di sini 10. Jelas. Nah, pertanyaannya bagaimana lampunya supaya menyala dengan kondisi barusan? Berarti kita cukup mudah gitu kan. Nilai resistansi di sini akan turun ketika suhunya naik. Nah, sekarang kita asumsi lagi, andai kata tiba-tiba suhu ruangannya meningkat jadi 100 derajat Celcius, mungkin lagi sauna gitu ya. Atau lagi spa. Super panas, ngerebus pedang. Suhunya naik. Nah, termistor ini nilainya akan turun. Karena nilainya turun, sebutlah ketika mencapai 100 derajat Celcius, dia nilainya turun hingga ke 7 kilo ohm. Sehingga total hambatannya adalah 10 plus 7, 17. Berarti, masukkan lagi ke perhitungannya, 7 dibagi 17 dikalikan dengan tegangan inputnya adalah 12 volt. Maka tegangan pada pin inverting itu jadi 4,94 volt di sini, sedangkan pada pin non invertingnya 5 volt. Hanya selisih 0,059 volt. Tapi itu sudah cukup untuk membuat op-amp-nya menghasilkan output tegangan positif. Ya, karena pin non-invertingnya lebih besar daripada pin inverting. Seperti itu. Ya, jadi ketika temperaturnya berubah, nilai tegangan di sini jadi turun 4,94, lalu di sini 5 volt, otomatis di sini lebih besar. Yang positifnya lebih besar. Meskipun hanya selisihnya 0,00 sekian volt, tetap lebih besar dan outputnya jadi positif, kemudian LED akan menyala. Ya. Ini adalah op-amp yang diterapkan sebagai sensor. Ya. Jadi op-amp yang difungsikan sebagai sensor suhu digabungkan dengan termistor, lalu termistor tadi sinyalnya diumpankan ke op-amp untuk mengendalikan sebuah lampu LED sehingga kita bisa tahu temperaturnya sudah panas gitu ya. Lalu pada nilai berapa nanti menggunakan kalibrasi tentunya ya untuk bisa disetel di suhu berapa pakai sistem kalibrasi.
Itu penjelasan dari saya tentang komparator. Dia membandingkan tegangan pada kedua inputnya, kemudian sesuai prinsip tadi, yang lebih besar akan jadi output. Ya. Tapi bukan berarti sinyal dari input ini mengalir ke output, itu salah. Ya. Yang mengalir ke output adalah tegangan pada V plusnya atau V minnya, bukan si input sinyalnya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Halo? Yang bisa dengar saya, ada pertanyaan tolong jawab. Kalau enggak ada, tolong jawab juga di chat. Ya, dimohon jangan pasif demi kelancaran materi. Halo? Oke, jelas ya? Ada yang belum paham? Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Saya lanjutkan ya. Halo? Wah, ini pesertanya pada ngilang. Ada bola kah? Betul, Pak belajar terus. Ngomong-ngomong Pak belajar terus ini siapa ya? Kenalan dulu belajar terus siapa ya? Wow, masih dari Padang. Oke, saya lanjut. Kali ini saya kasih pertanyaan ke teman-teman. Saya lempar pertanyaan ke di sini ada Bapak Amir. Bapak Amir, Assalamualaikum. Pak Amir, mikrofonnya boleh diaktifkan Pak Amir. Halo. Ya, mikrofonnya boleh diaktifkan Pak untuk ikut bantu saya jawab soal untuk materi yang sekarang ini. Silakan. Halo. Waduh, nggak punya mikrofon. Di laptopnya nggak ada mikrofon nggak? Semua laptop ada mikrofonnya loh Pak. Oke, sambil nunggu Pak Amir aktif, kita masuk ke Prismakom, Prismakom. Silakan Pak Prismakom. Prismakom Niaga silakan. Halo, Prismakom Niaga.
Halo? Prismakom masih online? Nggak ada suaranya juga ya. Kalau gitu ke Pak Hendra. Pak Hendra, Kendari Unaha. Kendari Unaha silakan. Halo, Pak Hendra. Halo. 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 Halo, dengan Pak Hendra. Ya, Iya, Pak Hendra, silakan. Ini soal, kelihatan ya soalnya ya. dengar nggak, Pak? Terdengar jelas, Pak Hendra. Putus-putus. Di sini suara Pak Hendra jelas. Langsung aja Ya, Pak oke. Hendra. Langsung aja nggak apa-apa. Dijawab coba. Bila kondisi V-in sama dengan 20 volt, RTC VREF 3,3 volt, PD3 adalah diode Zener, ini PD3. Nilainya Zenernya 3,3 volt, tegangan Zenernya. VS sama dengan V-in, artinya sama-sama dengan V-in. Berarti VS itu 20 volt juga. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar AC-in aktif? Aktif karena dia tidak ada tanda hash ataupun tanda aktif low lainnya, maka berarti sinyalnya itu aktif saat dia bernilai positif, ya, alias berada tegangan. Kalau ada tegangan, berapa tegangannya di pin AC-in, di AC-in tersebut, sinyal AC-in ini. Op-amp ini inputnya ada di PR5 dan ada di PR8, ya. PR8 RTC VREF nilainya 3,3 volt. PR5 silahkan dihitung, ya. P-in-nya 20 volt sudah bisa. Yang lain juga saya mohon ikutan jawab ya. Pak Hendra, kira-kira gimana? Bisa dijawab atau suaranya tidak terdengar jelas ya? Kalau nggak terdengar jelas kita pindah ke Pak Amir lagi. Mungkin Pak Amir sudah siap belum? Pak Amir sudah siap? Belum ketemu settingannya? Waduh. Oke, nanti hari Rabu yang mau ikutan semua sudah harus punya headset ya. Mikrofon paling enggak dengan headphone supaya suaranya enggak kacau ya. Setuju ya? Yang enggak pakai headset besok tak keluarkan dari tim viewernya, enggak boleh ikutan. Jangan lupa ya, hari Rabu sudah harus punya headset dan hari Rabu materinya sangat menarik. Kita mulai masuk ke penerapan dari elektronika dasar, troubleshooting dan analisa sirkuit di laptop.
Siapa yang siap jawab untuk soal yang satu ini? Langsung saja silakan mikrofonnya diaktifkan. Jangan malu-malu ya. Jangan takut salah. Coba saya minta Pak Rizan, Popcom silakan. Mic nggak berfungsi karena pakai PC, waduh. Nggak punya mikrofon, Pak Rizan. Wah. Beli headset, Pak Rizan, jangan pakai laptop. Beli headset aja. Satu set headset ya. Kalau pakai laptop suaranya masih mengganggu, ada feedbacknya. Karena mikrofon dengan speakernya jadi satu. Oh, ada mic-nya pakai headset. Oh, tinggal settingannya berarti Pak Rizan. Tinggal di setting di drivernya saja kalau begitu. Oke. Ya. Pak Tri Supriyadi, halo. Kalau nggak ada yang jawab, saya kasih penjelasan aja ya, supaya nggak terlalu lama. Oke, supaya nggak molor juga waktunya. Oke, udah saya lanjut kalau gitu. Saya lanjut saja ya, oke. Jadi, begini penjelasannya pada sirkuit ini. Bila kondisi V-in di sini, V-in ada 2 pin, nilainya 20 volt, dan RTC Vref itu 3,3 volt. PD3 Zener 3,3 volt. VS sama dengan V-in, berarti di sini 20 volt juga. Ini 20 volt, ini 20 volt. Bagaimana caranya agar AC-in aktif dan berapa tegangan pada AC-in? Penjelasannya demikian. Kita tahu AC-in terhubung dengan op-amp dan sumber dayanya bisa dari op-amp ini sendiri atau pull up lewat PR2. Namun PR2 ada lambang add seperti ini, artinya nggak dipasang. Ini adalah skematik dari kompal, jadi kalau lambang A seperti ini tidak dipasang. Ya. Berarti kita abaikan, pin ini diabaikan karena dia memang nggak dipasang komponennya, dilupakan saja. Tegangan tidak mungkin dari V-in ngalir ke sini karena ini nggak dipasang. So, sumber tegangan AC-in hanya mungkin dari ini, PS. Masuk dan keluar ke sini. VS 20 volt, berarti AC-in pun akan bernilai 20 volt. Jika tidak ada diode Zener. Namun di sini kan ada Zener. Ada Zenernya. Berarti tentu saja nilainya bukan lagi 20 volt. Melainkan berapa? Karena Zenernya 3,3 volt, otomatis setiap tegangan yang melewati Zener ini, setelah R ini, di sini 20 volt, setelah lewat limiter, berubah jadi 3,3 volt. Jadi tegangan AC-in adalah 3,3 volt karena ada Zener 3,3 volt. Berarti kan? Lalu sisa 17 voltnya kemana? 17 voltnya akan mengalir melalui Zener, dibuang ke ground dan berubah jadi panas. Ya. Jadi 20 volt keluar di sini, dibuang 17 voltnya, sisanya 3,3 volt. Ini karena nilai Zenernya adalah 3,3 volt. Ingat konfigurasinya adalah pin anodanya terhubung ke ground. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan VS ini mengalir ke AC-in? Itu saat terjadi pin non-invertingnya, pin plus ini lebih besar tegangannya daripada pin inverting. RTC Vref, yang mana dia terhubung ke pin inverting, ini adalah 3,3 volt. Ya, dan nilainya tetap 3,3 volt.
Berarti dengan seperti itu kita tahu bahwa pin plus ini harus lebih besar dari 3,3 volt agar supaya AC-in bisa dapat tegangan. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita hitung. Saat V-in 20 volt, apakah pin plus ini lebih dari 3,3 volt? Ya. Berarti kan di sini 20 volt, apakah di sini lebih dari 3,3 volt? Kalau lebih dari 3,3 volt, maka AC ini akan aktif. Kalau tidak, maka sebaliknya. Dihitung saja. V-in-nya 20 volt dibagi. Oh, maaf, salah. Di sini resistornya 20 kilo. 20 kilo dibagi total nilai resistornya adalah 104 kilo, 5. Maaf, keliru lagi. Oh iya, 104,5 betul. 20 plus 8 plus 84,5, 104,5 dikalikan dengan tegangan inputnya adalah 20 volt karena kita tahu V-in adalah 20 volt. Ini dikalikan dengan 20 volt. Wih, sorry, maaf saya keliru. 20 dibagi 104,5 sama dengan dikalikan dengan dikalikan dengan 20. Tegangannya adalah 3,8 volt. Jadi 3,8 volt lewat RPR5 tetap nilainya ini hanya pembatas arus. Istilahnya ini adalah histeresis ya. Jadi untuk mengatur gain atau penguatan output. Tapi ini Anda bisa abaikan pada sirkuit komparator yang seperti ini. Jadi 3,8 volt masuk ke pin 3 dan di sini 3,3 volt. Berarti saat V-in ini 20 volt, AC-in-nya positif. Lalu kalau saya balik pertanyaannya, kapan AC-in ini akan bernilai 0? Berarti saat pin invertingnya ini lebih besar daripada pin non-inverting. Pin 2 lebih besar daripada pin 3. Kalau 20 volt dia 3,8. Sekarang kita coba asumsi pakai 17 volt ya. 20 dibagi 104,5 dikali, andai kata V-in-nya 17 volt. V-in itu asalnya dari adaptor. Nah, saat 17 volt, pin ini di sini bernilai 3,25 volt. Di sini 3,3, otomatis AC-nya jadi 0. Ngomong-ngomong, sinyal AC ini apa sih? Ini adalah sinyal yang digunakan oleh motherboard, oleh embedded controller untuk mengetahui apakah adaptor itu menggunakan nilai tegangan yang sesuai atau tidak. Atau bahasa sederhananya gini, pin AC-in atau sinyal AC-in digunakan untuk mengetahui apakah adaptor terpasang atau tidak. Kalau adaptornya terpasang, AC-nya akan positif, laporannya aktif. Ya. Jika adaptornya nggak terpasang, AC-nya akan non-aktif. Ya. Itu fungsi dari sirkuit ini. Lalu untuk apa PC5? Kemudian ada di sini juga PC6. Ini dua-duanya untuk buffer saja, delay sedikit waktu untuk menunda sedikit waktu dari AC-in ini aktif. Karena tegangan di sini akan terbentuk maksimum, akan tersaturasi ketika PC5 dan PC6 ini aktif. Ya, dan itu singkat sekali waktunya, jadi kita bisa abaikan. Bahkan dibuang saja nggak ada masalah. Ya. Dan itu juga digunakan untuk menghilangkan interferensi elektromagnetik. Ya, abaikan kapasitornya. Nanti pada kondisi apa kapasitor itu bisa diabaikan akan banyak nanti contoh-contoh sirkuitnya. Namun pada analisa DC seperti ini, berhubung ini arusnya DC dan tidak terpengaruh dengan fungsi waktu, bisa diabaikan kapasitornya. Oke, kita udah pelajari tentang komparator. Sekarang penerapannya op-amp sebagai gerbang logika.
logic gate, ada NOT gate. Ya. NOT gate itu adalah gerbang logika di mana sinyal output adalah kebalikan sinyal input. Jadi kalau inputnya positif, outputnya negatif. Kalau inputnya negatif, outputnya positif. Jika A bernilai 0, maka Y outputnya akan bernilai 1. Nah, NOT pada elektronika, pada sistem elektronik seperti ini dilambangkan dengan tanda bulatan kecil seperti ini. Jadi kalau Anda ketemu komponen atau pin sebuah komponen yang dikasih lambang bulatan itu artinya negasi, NOT. Sinyal berapapun yang masuk ke pin itu akan dibalik pada keluarannya. Jadi kalau masuknya 0, keluarnya jadi 1. Seperti itu. Ya. Jika inputnya 0, keluarannya 1. Jika inputnya 1, keluarannya 0. Lalu penerapannya seperti apa? Contoh. Ini adalah sirkuit pada laptop Sony Vaio. Banyak digunakan di Sony Vaio yang produsennya Quanta ya, yang pabrikan Quanta. Andai kata UL-in ini nilainya positif, ya, 1, ya, maka outputnya jadi berapa? Berapakah tegangan pada VA off? Apakah dia akan jadi positif ataukah jadi 0 atau di-ground-kan? Pertanyaannya sering begitu, ya, analisisnya. Ini min VA off artinya kalau nilai sinyal ini 0 maka voltage adapternya off, mati. Jadi adapternya akan disable oleh sistem jika sinyal ini bernilai 0. Ya, sirkuit lengkapnya nanti kita akan bahas terpisah ya. Contoh, ya, UL-in 3 volt. 3 volt atau 1 aja di sini logikanya 1, arus positif, high. Kemudian di sini otomatis jadi low, jadi 0. 1, 0, ya. Masuk. Di sini ada R, kemudian ada C. Ini adalah fungsi waktu, di mana di sini ada delay sesaat. Ya, perhatikan ini ada 2 buah kapasitor, sehingga terjadi delay tegangan dari di sini 1, 0. Oh, berhubung ini 0 ya, jadi nggak ada delay ya. Sudah 0 kok ya. Kecuali di sini 0, di sini 1, maka akan delay sinyal sampai sini. Berarti kalau di sini 1, 0, di sini 0 berarti inputnya, kemudian di sini jadi 1. Ya, 1 kemudian masuk lagi, outputnya jadi 0. Karena di sini 0, VA off-nya jadi positif. Karena ini 0, 0 maksudnya mati. VA off-nya tidak di-ground-kan, sehingga dia positif. Ikut dari sinyal di sirkuit berikutnya. Dan sebaliknya, jika di sinyal di UL-in ini bernilai 0, 1, kemudian 0, kemudian 1, di sini jadi 0. Nah, laptopnya nggak bisa hidup pakai adaptor. Itu analisa sederhana dari sirkuit ini, ya. Sebenarnya ada yang cukup kompleks di sini, di mana fungsi waktu pada R189 terhadap PC126. Ya. Itu sirkuit ini cukup kompleks, biasanya kalau dianalisis cukup ribet, dan kebanyakan solusinya adalah nggak mau pusing, jumper saja PG11 supaya fungsi waktunya mati. Ada yang lebih suka seperti itu. Kadang-kadang pun saya juga lakukan itu, matikan saja fungsi waktunya supaya tidak terganggu lagi sirkuit ini. Efeknya mati total ngomong-ngomong kalau sirkuit ini proteksinya aktif. Ya. Itu tadi penerapannya, NOT gate 0, 1, 0, 1 atau 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Ya. Atau 0, 1, 0, 1. Selalu seperti itu ya. Mudah saja, tinggal dibolak-balik saja. Selanjutnya, sekarang AND gate. AND gate ini adalah gerbang logika dan di mana outputnya akan bernilai positif, Y akan bernilai positif. Jika A dan B itu kedua-duanya positif. Nah,
tabel kebenarannya ngomong-ngomong ini ada salah dia. Ini tabel kebenaran yang saya tampilkan di sini adalah terbalik. Ya, ini AND gate pakai not AND harusnya. Berarti saya harus revisi. Mohon maaf, ini keliru. Ini adalah not AND. Seharusnya nilainya adalah bentar. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Itu adalah oke. Nah, ini jawaban yang tepat. Ini saya hapuskan saja. Aja saya edit seperti ini supaya nanti videonya saya mudah editnya ya. Oke. That's it. Nah, ini. Jadi ini gerbang logika AND, di mana kalau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya baru 1. Salah satunya saja 0 atau kedua-duanya 0, maka outputnya adalah 0. Jadi contoh 0, 0, 0. Jika sini 3 volt, sini 3 volt, di sini 1 atau 3 volt juga. Kalau di sini 0 volt, 0 volt, outputnya 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1, 1. Ya. Jadi kalau keduanya bernilai positif, baru outputnya positif. Jika tidak, maka outputnya akan 0. Dan gerbang logika AND itu tidak mempermasalahkan berapapun tegangan pada inputnya. Mau di sini 5 volt, di sini 3 volt, selama itu di atas batas tegangan logika tingginya, maka nggak ada masalah. Contoh batas atas logika satunya, batas bawah logika 1 adalah 2,7 volt. Tegangan pada pin B 3 volt, pin A adalah 6 volt. Maka kedua-duanya sudah di atas logika, di atas batas tegangan logika 1, maka nilainya bernilai 1. Gitu. Ya, logik 1 outputnya akan jadi positif 1. Ya, seperti itu. Nah, ini penerapannya contoh. Jika HWPG 3 volt, EC power OK 0 volt, HWPG 3 volt, EC power OK 0 volt, berapa nilai TPT power OK? Tentunya jawabannya TPT power OK akan bernilai 0, karena di sini 3, di sini 0. Supaya TPT power OK bernilai 3 volt, kedua-duanya harus 3 volt. HWPG 3 volt, EC power OK 3 volt, baru TPT power OK jadi 3 volt. Ini aplikasinya NG. Nanti akan banyak ketemu sirkuit-sirkuit yang seperti ini di laptop ya. Terutama ketika kita mulai analisis sinyal dan masuk kasus-kasus no display, beberapa yang ada yang bermasalah di komponen ini. Nah, ini adalah AND gate yang menggunakan
AND gate yang menggunakan dioda. HWPG hanya akan bernilai positif jika semua input di sebelah kiri ini bernilai positif. Jadi HWPG akan bernilai 0 jika salah satu di sini bernilai 0. Kenapa? Karena HWPG terhubung ke sinyal ini melalui sebuah dioda. Kalau sis HWPG ini 0 volt alias di-ground-kan, maka HWPG akan di-ground-kan 3 voltnya HWPG yang asalnya sebenarnya dia 3 volt dapat dari sini akan mengalir ke bawah lewat dioda ini, kemudian di-ground-kan di sini. Jadi meskipun di sini 3 volt, 3 volt, 3 volt, 3 volt, kalau di sini 0 ground, HWPG-nya jadi 0. Supaya HWPG positif, semuanya tidak boleh ada salah satu pun yang terhubung ke ground. Seperti itu. Ini adalah penerapan AND gate tanpa menggunakan op-amp, tapi pakai dioda. Dan nanti akan banyak sekali sirkuit yang kayak gini. Ini jurus menghemat input sinyal, mengolah sinyal dengan cara yang cukup hemat. Lalu op-amp sebagai buffer. AND gate digunakan sebagai buffer. Kenapa disebut sebagai buffer? Karena kedua inputnya itu disambung jadi satu. Ya. Pin A, pin B-nya disambung jadi satu, sehingga nilainya selalu sama. Gunanya apa? Supaya PLT reset buff hash ini tidak terhubung dengan PLT reset hash di sini. Alasannya mungkin sinyal di sini terlalu lemah, jadi tidak cukup digunakan untuk menghidupkan komponen yang ada di sebelah kanan ini yang dikendalikan oleh PLT reset buff. Perlu suplai daya tambahan dari U24 atau si AND gate yang digunakan sebagai buffer. Di sini komponen ini tidak digunakan untuk merubah sinyal, hanya untuk memperkuat. Ya, kalau di sini lemah, berhubung output sudah dipakai AND gate, tenaganya tidak lagi dari sinyal ini, tapi melainkan dari suplai dayanya dari 3 PS, sehingga PLT reset buff-nya lebih bertenaga. Ini juga sama. Ini adalah Smith trigger. Fungsinya mirip dengan buffer ini tadi. Ya. Smith trigger ini mirip sekali dengan ini, hanya saja dia digunakan atau menggunakan komponen khusus yang namanya Smith trigger. Ya. Ada, tapi cara kerjanya sama ya. Inputnya cuma satu, ya, dan dia digunakan untuk merubah gelombang sinyal yang berbentuk sinus atau linear jadi digital, atau istilahnya biasanya menyebutnya ini komponen yang digunakan sebagai digitizer untuk merubah sinyal dari analog ke sinyal digital. Ya. Smith trigger. Jadi di sini kita perhatikan ada fungsi waktu antara R11324 dengan C9658. Ya, ketika di sini 3 volt, maka akan tertunda sementara waktu hingga mencapai titik tertentu, baru outputnya di sini akan langsung sesuai V3S ini, ya. Ditunda sementara, jadi naiknya di sini gradual, tegangan di sini naiknya gradual, perlahan sekali. Perlahan itu ordernya dalam seper 1000 detik ya, 10.000, 100.000 detik itu yang saya maksud perlahan. Singkat sekali. Ya. Jadi VCCS APG tidak langsung dihubungkan ke main power good, melainkan melalui penguat sinyal. Di sini ada namanya Smith trigger U9171. Ya. Dia tidak merubah kondisi sinyalnya, tapi bisa merubah tegangan sinyalnya. Andai kata di sini 5 PS, ya outputnya jadi 5 PS. Dan ini kalau saya kasih bunderan di sini dia jadi not. Kalau di sini 1, sini jadi 0. Ya. Sini 0, di sini jadi 1. Seperti itu. Nah, ini adalah op-amp sirkuit yang menggunakan banyak sekali AND gate ya. Dan saling bertingkat ya, bertingkat. Jadi satu mati yang lain akan kena masalah. Contoh hasil output sinyal ini adalah 1,05S VCCPN. Input tegangannya dari V3M masuk. Ya. Kalau keduanya positif, di sini positif, ini positif, ini baru positif. Ya. Jadi kalau VLAN PG ini 3 volt, di sini pun 3 volt, baru ini akan jadi positif.
PM APWR oke akan positif, kemudian andai kata V51S 1,5S CPU power outputnya positif, V91 TGY positif, baru ini positif, di sini positif. Baru nanti di ujungnya 1,05S VCCP enable akan muncul. Jadi tegangan 1,05 akan muncul jika seluruh tegangan di sini sinyalnya bernilai positif. Salah satu saja negatif, nggak jalan, maka 1,05 voltnya akan macet. Perintahnya hilang, karena perintahnya asalnya dari U9176. Itu, jadi ini op-amp digunakan macam-macam nanti penerapannya ya. Kalau kita bisa sudah paham prinsip kerja komponennya, melihat sirkuit seperti ini hanya perlu latihan saja untuk memahami bagaimana dia bekerja. Kalau teman-teman tidak paham bagaimana caranya si op-amp tadi bekerja, AND gate ini bekerja, lihat sirkuit kayak gini pusing. Anda hanya akan garuk-garuk kepala terus pikir ini ngapain sirkuit, kenapa gambarnya garis-garis saja banyak. Kalau kita paham bagaimana bekerjanya, nah tinggal mau latihan atau tidak. Pakai logika sedikit, berusaha sedikit untuk menganalisa. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk malam hari ini. Saya kira cukup. Saya persilakan untuk bertanya dan saya akan menjawab. Ya, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, mikrofonnya diaktifkan atau Anda ketik di chat. Silakan. Replaynya akan naik besok, ya. Akan terbit besok. Replay dari materi ini akan terbit besok. Oke, Pak Hendra, pertanyaan tentang not gate. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan Pak Hendra tentang not gate. Yang lain? Nggak ada pertanyaan. Oke. Oke, saya mundur ke tentang not gate ya. Saya bahas sedikit lagi soal not gate. Oke, Pak Hendra. Jadi not gate itu adalah komponen yang membalik nilai sinyal. Ya. Baliknya itu bukan dari 9 dibalik jadi 6 gitu, bukan. Tapi andai kata inputnya positif, outputnya bernilai negatif. Negatif bukan berarti begini. Andai kata inputnya 5 volt, maka outputnya jadi negatif 5. Tidak seperti itu. Negatif itu dalam artian jadi nilainya 0 atau berlogika rendah. Jadi jika inputnya berlogika tinggi, berlogika positif, maka outputnya akan berlogika rendah. Rendah tinggi itu dinyatakan dalam angka 1 atau 0. 0 itu adalah rendah, 1 itu tinggi. Jadi kalau inputnya 1, outputnya jadi 0. Jika inputnya 3 volt, outputnya jadi 0 volt. Jika inputnya 5 volt, outputnya jadi 0 volt. Jika inputnya 0 volt, outputnya jadi berapa? Tergantung dari suplai daya si gate ini sendiri. Kalau suplainya 5 volt, ya outputnya 5. Kalau suplai dayanya 3 volt, ya outputnya 3.
contoh pada kasus ini 3 volt RTC masuk di sini. Karena ini not gate, outputnya jadi 0. Di sini 0. Nah, ketemu lagi not gate. Outputnya jadi 3 karena supply daya-nya di sini adalah 3 volt. Seperti itu Pak Hendra. Kira-kira seperti apa? Bagaimana? Bisa dipahami? Yang lain, saya buka pertanyaan lagi, silakan. Oke, yang lain nggak ada pertanyaan ya? Saya kasih waktu 10 detik untuk bertanya, silakan. Pak Amir ada pertanyaan, Pak Amir silakan. Tak ada. Baiklah kalau begitu. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa tonton di replay atau nanti bisa tanya ke saya langsung ya. Materi saya upload di Google Drive. Linknya ada di kelas LGS Schematic 101 ya. Baik, kalau begitu nggak ada pertanyaan, saya sudahi dulu kelas kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Nanti teman-teman bisa lihat slide-nya, bisa pelajari slide-nya, dan coba memahami atau Anda coba sendiri untuk menganalisa bagaimana sirkuit-sirkuit tadi bekerja dengan op-amp tadi, dengan prinsip kerja yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi jangan hanya nonton videonya, tapi juga coba dipraktekkan, Anda terapkan itu ke analisa dalam sebuah sirkuit yang menggunakan op-amp, AND gate, NOT gate, ya. Komparator Anda terapkan itu supaya Anda lebih terlatih dalam membaca skematik. Saya sudahi dulu pertemuan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Bapak Adi Nugroho, Pak Adi Nugroho, ya kemarin baru mampir ke Jogja. Sayonara Pak Adi Nugroho. Ada Koko Albert, Pak Amir, Pak Ardi, belajar terus, Pak Hendra, ada Pak Partisipan 1, Pak Rizan, Popcom, ada Pak Prismakom, ya, Pak Tri Supriyadi dan Win7, ya ini nggak ketahuan ini siapa namanya. Saya ucapkan terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung di kelas malam hari ini. Untuk reply materi webinar ini semua ada di kelas LGA Schematic 101. Teman-teman bisa akses di sana. Juga materinya, ya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk yang berikutnya, saya minta teman-teman yang ingin mengikuti kelas ini, silahkan Anda siapkan headset dengan mikrofon, ya, headset dengan mikrofon, supaya suaranya tidak bergemuruh, ya, tidak terjadi feedback dan mengganggu teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.